itu bayangan hitam. Oke. Tapi kok kelamaan itu dengan jelas saya center lagi itu ternyata darah gitu, bercak-bercak darah di mukanya itu. Kayaknya Iya. hancur gitu, mukanya hancur. Kalau Masih ada yang tidak percaya dengan dunia lain. Masih ada yang tidak percaya dengan makhluk dunia lain. Jangan pernah takabur jika ujung-ujungnya kabur. Jangan pernah merasa berani jika ujung-ujungnya lari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat FG dimanapun Anda berada. Ya, selamat malam Mas Baim. selamat malam, Pak. Ini sahabat lama saya nih, sahabat FG. Ini sudah lama banget kita nggak ketemu ya, sudah berapa Betul, tahun? ya. Mungkin ada 5-7 tahunan Ya, gitu ya. sekitar segitu. Dan alhamdulillah ini kita ditemukan lagi berkat konten kita ini. Ya, betul. Iya, Mas Baim. Ini Ya. sebelum kita mengupas, boleh tahu nggak supaya teman-teman sahabat FG ini bisa lebih mengenal Mas Baim, nama lengkap Mas Baimnya? Nama lengkap saya sebenarnya Abdul Rohim ya. Abdul Rohim, ya. Sehari-harinya dipanggil Baim gitu. Ya, untung nggak dipanggil bedul gitu. Iya, betul. Oke, Mas Baim, sudah Ya. berapa lama sebenarnya jadi anggota Satuan Pengamanan ini, Mas? Saya di anggota Satuan Pengamanan kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Iya, betul. Oke, teman-teman, ini jelas ya, narasumber kita kali ini Mas Baim atau nama lengkapnya Abdul Rohim ini, dia sudah punya pengalaman 11 tahun menjadi anggota Satuan Pengamanan. Jadi insya Allah ini bukan rekayasa, kita pastikan ini langsung dari narasumber yang memiliki begitu banyak kisah-kisah mistis security si penjaga malam. Oke, Mas Baim, Ya. boleh nggak sih satu momen diceritakan untuk saat ini, kira-kira momen penampakan kah atau suara atau lain-lain kan? Kan ada juga yang biasanya kan, oh saya cuma dengar suara saja, saya Oke. langsung penampakan. Ya, kira-kira dari Mas Baim pengalamannya, sok atau Mas? Oh, Mas Oke, Baim. kebetulan mati ya. Oke, Iya, iya. saya ceritain nih. Pada suatu ketika itu ya, sekitar kejadiannya tahun 2015. Kalau nggak salah itu ya hari Rabu malam. Rabu malam. Iya. Oke. Ketika itu saya berangkat dari rumah. Dari rumah itu nggak ada perasaan apa-apa dari rumah. Oke. Nah, setelah saya masuk, serah terima tugas, patroli seperti biasa itu nggak ada kejadian hal yang aneh. Oke. Nah, di jam-jam mendekati jam 11 itu saya patroli lagi Di area kembali. kerja, pos. Itu lampu posnya menerang saja, semua. ya? Posnya saja Tempat yang saya mati jaga itu itu kan, mati. atau mungkin seluruh gedung atau lampu. Seluruh tempat yang saya jaga itu harus mati, hanya pos saya saja yang cuma nyala itu lampu. Jadi seketika itu saya biasa patroli lah, security kan muter gitu kan. Nah seketika itu saya nyalain senter, kebetulan saya tuh fokusnya nggak ngelihat ke depan dan nyenter nunduk itu kan biasa saya nyenter ke bawah itu kan. Oke. Senter ke bawah gitu kan, pelan-pelan kiri kanan. Nah setelah saya senter ke arah kiri pojok itu saya melihat kain putih gitu kan. Saya kira apa gitu kan. Iya. Pas saya naikin ke atas ternyata saya melihat wanita gitu kan, wanita. Betul. Ah. Ini Iya. benar. Enggak, tadi mati lampu. Iya, bukan mati lampu, emang sengaja dimatiin lampunya. Yang lampunya. mati masuk gini, yang mati ini manusia atau memang makhluk? Kita
kita di situ setiap malam itu nggak boleh ada penerangan dari pihak kliennya. Oh, berarti efisiensi. Efisiensi pihak pribadi lah gitu. Dia nggak mau ada terang gitu. Dia maunya sukanya gelap gitu. Karena kliennya, saya kirain karena penampakan itu yang mematikan. Enggak. Oke, Enggak, itu beda. Nah, berarti tadi penampakan wanita. Iya, saya lihat, saya center, saya perhatiin kok aneh gitu kan. Iya. Saya kan awalnya baru pertama kali gitu kan ngelihat seperti itu kan. Aneh. Nah, setelah saya lihat dengan jelas, saya center lagi, itu ternyata kuntilanak gitu kan. Kuntilanak. Iya. Dia hanya nunduk, diam aja, diam, nunduk. Nah, di sekitar itu, ketika itu bulu kuduk saya langsung berinding. Leher saya itu kayak ada yang gremet gitu ya. Gremet kok rasanya kepala saya itu berat. Makin lama makin kayak membesar gitu. Iya. Mau gerak susah, mau mundur susah, mau baca-baca susah gitu kan. Dan akhirnya saya mencoba memejamkan mata supaya itu makhluk hilanglah dari pandangan saya kan. Iya. Di saat saya memejamkan mata dengan berharap itu hilang, pas saya membuka sedikit, itu kok masih ada gitu. Iya. Masih ada, masih tetap di situ gitu. Dan akhirnya saya coba memberanikan diri dengan istighfar di dalam hati, istighfar terus kan. Dan saya mundur pelan-pelan. Nah, di saat saya mundur pelan-pelan, dia tuh ketawa dia. Nah, gini Mas, tadi Mas Baim, kalau saya mungkin udah jerit atau mungkin udah lari birit-birit ya. Betul. Tadi Mas Baim momennya pada saat kejadian itu saja merinding. Saya yang dengar sudah itu kejadian masa lalu, sekarang aja dengarnya luar biasa ini ya. Sebenarnya gini, saya berpikir kalau saya sampai kenapa-napa, kalau saya pingsan, itu saya kan jaga sendiri gitu kan. Nggak ada yang nolongin, nggak ada apa kan, nggak tahu kan. Akhirnya saya mencoba menguatkan diri, memberanikan diri dengan beristighfar. Mencoba memberanikan diri, membangun keberanian diri. Oke. Karena istighfar. Semakin kita takut, semakin dia kuat gitu. Tapi tadi sempat dia ketawa. Gitu. Betul. Kayak di film-film berarti itu ya? Iya betul, cuman ketawanya itu aneh. Iya. Ketawanya itu membuat kita itu gemeter gitu. Pelan tapi gimana gitu rasanya. Iya. Ada tapi sesuatu yang aneh gitu. Awalnya pas center ke pojok kiri gitu tadi ya? Iya. Terus kelihatan kain putih. Ya. Terus ternyata itu wanita. Itulah ya. Saya karena berpikirnya dari awal itu kan orang gitu kan. Saya mikirnya orang. Berarti jelas berarti kain putih. Jelas. Aduh. Jadi itu yang saya tangkap ya di pandangan saya itu rambutnya seperti ya kayak nggak terawat lah, kayak gimbal gimana. Iya. Gimbal berawutan, rambutnya itu rambut depan itu ketutupan semua tuh, mukanya tuh sama rambut depannya ya sekitar, kalau nggak salah sih panjang rambutnya sih di bawah pangkat pasti, nggak terlalu panjang banget. Mungkin dia karena lama nggak mandi mungkin ya. Pak. Iya kan? Iya lama nggak mandi. Tapi ini itu rambut, Mas bisa menceritakan secara menggambarkan ya. Terus wajahnya terlihat jelas, apa memang nggak ada wajah gitu biasanya? Kebetulan itu yang saya perhatikan ya, rambutnya itu posisi seperti ini, begini dia nunduk, dan sebelah kirinya tuh agak terlihat sedikit walaupun nggak jelas tuh, kalau nggak itu seperti kayak mata keluar gitu. Matanya kayak keluar gantung gitu. Itu benar itu. Saya ngalamin sendiri itu. Itu awal saya, itu pun saya baru pertama kali melihat seperti itu gitu. Awal-awalnya sebelah kanannya ketutup rambut gitu ya. Sebelah kanan ketutup rambut begini, dan ininya agak kelihatan sedikit, itu seperti kayak darah gitu. Bercak-bercak darah di mukanya itu. Kayaknya hancur gitu, mukanya hancur. Kalau kita berani kita buka itu kayaknya hancur mukanya. Enggak berbentuk kayaknya. Iya. Itu udah berapa lama Mas Baim jaga di pos itu ya? Itu pertama awal kita peralihan dari bendera lain. Ya, peralihan.
peralihan, terus Mas Baim jaga di situ, terus berapa lama tuh ngepost di situ dengan situasi begitu? Saya kurang lebih 1 tahun karena kemungkinan kebetulan bosnya kan habis nih. Oh iya, Habis. habis. Terus Dia masa kerjanya di Indonesia habis. habis. Oh iya, jaga perumahan bule itu. Itu saya mengalami di situ tuh bukan hanya kuntilanak, ada sebagian yang lain lagi gitu kan. Oh ada lagi? Ada lagi, nggak hanya kuntilanak di situ yang saya lihat. Iya dulu Mas. Ini luar biasa nih. Iya. Ini ceritanya yang gitu. Itu karena itu rumahnya di suatu tempat itu luas, bukannya Luas. kecil gitu. Gitu. Iya. Nah tadi bukan hanya hantu perumahan, saya nggak boleh menyebutkan kata itu ya. Iya, betul ya. Ya, Betul. saya manusiawi. Iya. Saya sangat tidak ada keberanian untuk Iya. itu. Tapi karena ini saya cuma melatih diri juga, Iya. saya harus berani untuk buat konten ini. Kali aja saya bisa merubah mental saya Betul. jadi sedikit lebih berani atau banyak beraninya. Gitu. Nah, Mas tadi kan selain hantu perempuan itu tadi sudah ada yang lain. Iya. Oke. Itu tuh, Apa lagi? ya. Ini mungkin lebih seram dari kuntilanak ya. Ya, saya pas di samping, di sebelah itu ada pohon palem. Tinggi. Pohon palem? Iya, tinggi. Nah, saya lihat itu seperti bayangan. Awalnya itu seperti bayangan. Bayangan hitam. Bayangan hitam aja. Ya. Awalnya itu bayangan hitam. Tapi kok Tahan dulu. Oke. Mas Baim. Oke. Ini luar biasa, saya baru satu kejelasan Mas Baim aja udah luar biasa, ini saya udah pingin pulang lah saya. Merindingnya gila bener ini. Oke, sahabat FG, di episode kali ini kami ingin bagi hadiah ya, yaitu voucher pulsa sebesar Rp50.000 untuk 2 pemenang, dan kami akan memilih siapa pemenangnya, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan nanti di akhir episode ini. 3 pertanyaan ini silahkan kirim ke email yang akan tertera nanti di video di akhir nanti, atau di sini di bawah ini nanti kita akan kasih alamat email FG Official dan juga Instagram kami ya. Jadi panteng terus ya, jangan sampai di skip, jangan sampai kemana-mana ya. Kan lumayan itu ya, 50.000 untuk 2 orang pemenang ya. Oke, Mas Baim, kembali ke laptop gitu ya. Mas Baim, tadi yang masalah hantu yang gede tinggi Ya. itu dia tadi sampai ceritanya tadi sampai tinggi pohon palem. Iya, betul. Terus Mas Baim ngapain? Ngajak kenalan? Ya enggak. Oh enggak ya? Kita baru-baru mau ngajak kenalan. Kita Iya, juga ngajak kenalan. Tapi gak kabur gitu. ya sebenarnya sih dalam hati pengen kabur, cuma berat rasanya. Berat ya? Berat, kayak ada yang megangin kaki kita tuh, kayak ada yang megangin. Berat banget. Rasanya Iya. berat banget. Jadi tuh jalan selangkah itu rasanya kayak ngangkat beban bertonton gitu. Oh, Berat banget. Dan di situ saya tuh ya coba memberanikan diri seperti yang di awal tadi kan. Iya. Saya coba memberanikan diri, saya istighfar, saya mencoba itu nggak melihat dia. Saya coba nggak melihat dia, karena saya lihat semakin dia semakin tinggi. Entah Oke. apa yang buat dia semakin tinggi, saya juga nggak tahu gitu kan. Apa mungkin karena rasa ketakutan saya mungkin gitu kan. Iya, Mas Baim. Tadi penampakan di pohon palem yaitu guluru yang gede itu. Iya betul. Ya, kalau guluru saya masih berani menyebutnya ya, Iya, karena betul. saya juga ngalamin gitu. Cuma yang hantu perempuan ini. Iya. Oke, hantu perempuan tadi di pojok kiri, Iya. sama yang pohon palem itu masih satu pos itu. Satu pos, cuman dia beda posisi aja. Beda posisi. Bisa. Kalau Jaraknya berapa meter itu? sekitar kurang lebih ya sekitar 20 meteran aja. 20 meter. Iya, lah. 20 meter. 20 meter. Itu Jadi- rumah bule apa gudang setan sih? Kok banyak Jadi, banget? jadi dia rumahnya itu 2 jadi 1. Jadi Dua rumah jadi cuma satu? aja disekat aja. Disekat itu kan dua rumah itu dia disekat di tengah, dipasang tembok. Nah, Oke. di mana security itu bisa lewat ya dipasang, nggak full dia temboknya, hanya dipasang itu security itu ya hanya bisa lewat ya 1 orang sekat Oh. gitu. Iya. Jadi kita kalau mau ke sana ya miring dikit lah, set gitu.
Tapi rumahnya satu berarti ya? Rumahnya satu, Oh. cuman dia nyewa 2 jadi satu. Ya ukuran 2 rumah lah jatuhnya. Orang kaya. Orang Ada kaya, orang sultan, kaya, sultan iya, ya iya. betul. Oke, Mas. Berarti sudah ada 2 Iya. penampakan, gitu ya. Ada lagi nggak di pos yang sama itu selain itu? Ada. Itu Iya. nggak malam kejadiannya. Itu kejadiannya sekitar habis asar. Ya bener aja. Betul. Bercanda. Habis asar kejadiannya. Habis asar? Habis asar. Ketika itu saya kan mau ke kamar mandi. Ceritanya saya mau ke kamar mandi. Lah kalau kita security kamar mandinya pasti Di belakang, di kamar belakang. kamar mandi kotor, kamar Ya, mandi luar gitu di ya. luar gitu. Yang bareng-bareng. Ya, bareng-bareng sama Pembantu, supir. pembantu ya. Oke, Kita- ya. Sapem banget ya. Sapem gitu kan. Iya. Oke. Iya. Ah, ah. Ketika itu Berarti saya, habis asar. iya, sekitar habis asar betul. Kira-kira hari apa? Masih ingat nggak itu? Itu hari Senin. Senin. Hari Senin. Habis asar. Habis asar hari Senin. Hari Senin. Songong amat tuh saya. Iya kan habis asar. Ceritanya gini, saya mau ke toilet. Itu entah kenapa yang saya lihat tuh persis sama baby sister bos masuk ke dalam kamar. Babysitter. Iya betul. Babysitter bos. Iya masuk ke dalam kamar. Masuk ke kamar siapa? Ke kamar ya bekas kamar dulu bekas pembantu lah. Contohnya kamar pembantu kalau mau nginep di situ gitu kan. Kamar. Kamar pembantu Kamar dia pembantu kalau mau dia- bermalam di situ. Oh berarti kamar itu kosong. Kosong. Oh nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang nempatin. Kalau Kalau itu pembantu tuh masuk. Oh itu penampakan. Penampakan iya itu yang saya Oh, bilang. itu udah- oh, saya Iya. kira pembantu. Oh, Saya iya, melihat sosok itu seperti baby sister yang bekerja di bos gitu kan. Babysitter yang bekerja Ah. di bos. Ah, Emang setelah- nggak kerja di situ lagi maksudnya? Ada masih ada. Saya kira itu dia gitu. Oh, Justru iya, iya. yang saya kira itu dia. Ah. Kenapa saya pikir dia kan? Saya jalan. Saya lihat oh ibu itu mau ngapain gitu kan kemarin kan itu kan kosong ada temannya. Saya jalan aja kan ngecueknya. Nah delala saya pas mau ke toilet baby sister itu ada di kebun di belakang gitu kan, di Loh. belakang. Dan saya pikir kan, "Ya, itu tadi yang saya lihat siapa gitu kan? Iya. Mbak bukannya tadi ke sana?" Tadi ngawur mas orang saya dari tadi di sini nggak kemana-mana. Itu lagi main sama anaknya kecil. Iya. Terus itu siapa mbak? Itu kan saya tanya. Siapa gimana? Benar mbak, saya melihat kayak mbak tuh masuk ke kamar itu. Kebetulan kebuka lah itu dia cerita. Ini masalah itulah. Iya. Cerita. Ternyata dulu baby sister di situ ada yang bunuh diri di kamar itu. Gitu. Oke. Bunuh diri ya itu nggak mau saya sebutkan lah ya. Gitu Iya, kan. iya. Ceritanya ya mungkin dia punya masalah tersendiri gitu. Saya nggak berani membongkarnya lebih dalam lagi. Sebenarnya saya tahu, cuman saya nggak enak membongkarnya lebih Berarti dalam lagi. kejadiannya belum lama berarti. Ya. Berarti supirnya si bule itu juga. Iya, kurang lebih 2 tahun gitu mas. 2 tahun dia bilang. 2 tahun yang lalu dia bilang. Oke. 2 tahun yang lalu. Oh berarti si bule itu masih bosnya berarti yang sama. Kebetulan masih yang bos yang sama. Nah itu mbak yang baru tuh kok berani ya? Kok berani ya? Jadi kok saya jujur pasti saya udah mendingan walk up saya tuh. Iya sih. Kalau Iya. dia kan emang kan kalau tidurnya nggak di situ dia. Jadi dia pulang pergi, rumahnya dekat. Pulang pergi. Iya, pulang Saya- pergi gitu. Di saat dia kan jaga anaknya tuh hanya di pagi sampai sore aja, sampai jam Sampai 5. sore aja. Nggak sampai full sampai pagi lagi gitu enggak. Jadi sampai jam 5 sore aja. Kecuali kalau Iya. emang benar-benar diperlukan gitu. Dan dia tuh tidurnya dekat sama babynya, nggak Oh di kamar itu, di dalam di ruang bos itu. Tadi waktu ketemu yang masuk ke kamar bekas almarhum itu, ya, itu meninggal sakit. Dia bunuh diri, dia. Ceritanya dia itu mungkin patah hati lah kemarin itu dia bunuh diri di situ kan. Diri. Patah hati. Iya. Oh ditolak cinta apa memang ditinggal sama Ya dia? kemungkinan ya ada something lah, ya sesuatu yang lebih serius lagi ya. Kayak saya sih nggak mau menceritakan Iya, hal itu iya. ya kan. Gitu. Mungkin itu agak sedikit sensitif lah gitu, Iya, iya, cerita iya. itu. Oke, berarti Mas Baim hampir setahun di situ. Kok nggak minta pos lain gitu sama atasannya mungkin supervisornya? Sudah berkali-kali saya minta. Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali saya minta, cuman Oh. bosnya nggak mau.
Oh, bosnya nggak mau diganti tetap malah. mempertahankan Oh, saya. tapi kita sudah minta gitu. Iya, Mas saya udah Baim minta. sama Iya, saya sama- bilang tolong kembalikan saya ke 01 gitu kan. Oh, ke base ya. Ke base gitu kan. Masuk 01 itu Iya. base utama lah gitu kan. Iya, iya. Tapi dia nggak bilang no. Oh, berarti pasrah berarti. Ya, ya udah saya pasrah, orang dia nggak mau gitu kan. Saya sepertinya ya begitu, saya sama bos itu kayaknya dia ya wah ya kayak gini lah. Bos itu kayaknya satu pengen ngerjain saya juga gitu kan. Oke. Karena pengen tes saya juga, karena kan sebenarnya klien kita tuh yang ceweknya bukan yang lakinya. Kebetulan yang lakinya ini nggak tahu, nggak jelas pekerjaannya gitu lah, pengangguran lah gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kerjaannya tuh setiap malam ngerjain security juga gitu. Oh, Gitu. Jadi setiap di jam 12 malam itu sengaja dia nyalain alarmnya per 5 menit sekali sampai azan subuh. Saya tuh sampai lari-lari, man. Mending kan alarmnya di situ kelihatan, enggak di ujung di belakang. Kita harus lari karena kalau nggak lari nggak enak sama tetangga kan. Berisiknya itu kan buat berisik itu kan. iya, iya. Jadi kita harus buru-buru matiin. Oh, Ya, ada suka dukanya juga di situ sih. iya. Dia berarti kemungkinan besar itu bule ya gitu. Yang Iya, iseng karena ini. saya sempat mergoki sekali. Oh, Saya mergoki sekali. Dia kan pesan, jangan sekali-sekali center ke dalam. Jangan sekali-sekali center ke dalam. Cuman saya saking gondoknya, dongkolnya, saya center. Nah, disitulah dia langsung ngumpet gitu di balik tembok, kelihatan jelas kan. Siapa lagi kalau bukan dia kan? Gitu. oh, siapa lagi kalau buat dia? Iya. Kalau yang penampakan itu gimana? Kalau yang penampakan itu ya kan kebetulan karena kan saya suka muter kan. Enggak, maksudnya yang tukang mati-mati Nah, itu penampakan itu yang iseng gitu. Bukan, itu bos, permintaan langsung dari bos. Saya nggak mau terang, saya maunya gelap. Setiap malam harus mati, kata gitu. Emang tuh bule kagak ditakut-takutin gitu sama penampakan itu ya? Sudah sekali, sudah. Karena dia kan punya anak kecil. Anak kecil itu sekitar umur ya kurang lebih 3 tahun. Itu suka digangguin. Anaknya itu suka rewel. Anaknya, Bos itu. anak bos itu Iya, umur suka rewel. sekitar 3 tahun. Iya. Oh, Dan yang melihat gendero itu bukan hanya saya. Bos saya yang cewek pun melihat. ditahan dulu mas. Eh, Iya, kita. Oke, sahabat FG, tadi kita juga akan yang tadi di awal saya sudah bilang ada kuis yang buat sahabat FG. Ada 3 pertanyaan yang akan kita berikan. Untuk satu pertanyaan akan saya beritahu sekarang, ya. Catat ya, tolong dengar baik. Gampang kok ya. Siapa nama lengkap dari Mas Baim ini? Jadi kalau teman-teman sahabat FG yang nonton dari awal pasti bisa menjawabnya. Oke, Mas, kita kembali ke laptop lagi. Oke, tadi si bule yang ceweknya sempat dulu ya. Saya gemes juga tuh tadi dengar yang si bule cowoknya suaminya itu suka iseng gitu. Memang dia Dia nggak pernah nggak pernah kepergok juga sama penampakan itu. Ya, kalau dia kan, kalau saya sih belum pernah mergokin dia melihat. Mungkin dia melihat, cuman nggak cerita. Karena kan Oke. bos yang cewek ini karena saya tahu dia melihat, karena dia teriak-teriak, help me, gitu kan. Saya Iya. kira kan ada maling kan, gitu kan. Ya itu, sosok itu yang saya lihat lagi garuk-garukin Oh, pohon. jadi begitu Mas Baim samperin tuh Nah, bos, dia masih menjerit-jerit mengarah ke suatu sudut pandang gitu. ya karena kan dia posisi pohon itu ada kolam renang. Nah itu posisi rumah itu kaca semua, nggak ada tembok. Jadi full keliling itu kaca semua. Jadi kalau kita jalan itu di siang hari bisa ngeliat dalam. Jadi dia kaca semua, maunya kaca semua, nggak ada tembok. Ya, bule itu lihat dulu itu sama posisi di pohon itu yang Mas lihat juga. Dia posisinya sama, cuman agak di sana dikit, agak jauh dikit. Oh, banyak pohon-pohonnya banyak lagi. Nggak satu aja, cuman dia agak nggak pas berdiri di atas pohonnya, di samping pohon, tapi agak ke depan dikit, di samping lah dekat Yang kolam. garuk-garuk apaan itu? Tembok, Tembok digaruk-garuk. tembok sampingnya, dekat pohon itu tembok. Iseng banget itu ya. Emang iseng di situ saya akui saya. Karena setiap kali kita ada yang nggak masuk, ada yang backup, itu hanya cuman bertahan sehari aja. Besoknya dia nggak mau lagi. Ya itu. Iya. Yang paling iseng ya itu, kuntilanak itu. Pasti setiap yang Nah, makanya menggantikan tuh pasti ngelihat sosok itu. yang menggantikan. Yang menggantikan yang cuti pemakai saya nih, contoh ya, saya sakit.
otomatis kan pihak dari pusat kan mengirim satu orang kan buat menggantikan Oke. saya gitu kan. Setiap yang menggantikan itu disuruh ke situ lagi, dia nggak pernah mau. Gak pernah mau. Oke, dari dua penampakan ini, ya, yang hantu perempuan sama tadi yang mirip babysitter masuk ke kamar itu, Iya, prediksi Mas Baim itu sama nggak sih itu makhluk itu? ya kemungkinan beda karena kan setahu saya genderuwo sama kuntilanak itu beda gitu kan. Kalau genderuwo menurut kalau kata orang-orang tuh dimensinya itu lebih dekat dengan manusia katanya kan gitu kan. Lebih Iya, dekat iya. ke alam manusianya lebih dekat. Mungkin kan apa dimensi apa nggak saya nggak tahu kan Iya. gitu kan. Itu beda karena beda tempat gitu. Nah, yang hantu perempuan, Mm-mm. yang malam, yang pakai putih, Iya. itu sama yang pada asyar hari Senin yang Mas Baim ceritakan, yang mirip babysitter. Kira-kira tuh hantunya sama nggak tuh ya? Kemungkinan sih beda karena kan Beda. yang saya lihat itu yang kuntilanak itu kayaknya kuntilanaknya sudah tua banget ya. Sudah tua banget. Aduh. Sudah Iya, tua iya. banget. Ah, Karena saya melihat kuntilanak itu bukan hanya sekali. iya. Tapi hampir sama wajahnya itu juga ya. Itu juga. Cuman hanya tingginya saja kadang beda. Oh, tingginya. Tinggi, Oh, dia kadang- bisa besar kecil. Iya, kecil. bisa. Kadang dia membesar gitu. Yang Aduh. dia kadang tuh tempatnya itu kalau nggak di pojok dekat pohon kamboja sama yang di bawah. Ada pohon kamboja di situ? Ada. Oh, dia suka mengkoleksi pohon-pohon kayak gitu. Kamboja itu sekitar Aduh. ada mungkin 10 lebih. Di rumah itu. Pantesan Iya. tuh seneng banget itu ya. Iya betul, Kamboja. Aduh. Udah gitu Iya. kan lampu dia nggak mau terang, Iya, gelap iya, kalau sudah cakep malam. sudah. Nah itu yang bikin di situ sangat seram di situ. Di samping ada seram juga ada lucunya, kejadian lucu. Iya, iya. Sebentar itu juga ada kejadian lucu. Oke, Eh, Mas Baim, kira-kira iya, kita kan 1 minggu biasanya kena shift malam 2 atau 3 malam. betul. Oke, dalam 1 bulan mungkin bisa 20 hari, 20 hari dinas, mungkin 10 harinya masuk malam gitu ya. Betul. Kira-kira dalam 10 hari atau 1 bulan itu Karena pertemuan eh, dengan si cewek itu ya, berapa kali tuh? Kalau- Apakah bisa dikatakan tiap malam atau mungkin ya kadang-kadang gitu ya? ini karena mungkin kemarin itu saya awal-awal saya baru masuk di situ kan, mungkin kan dia sering menampakkan diri itu setiap masuk malam dia menampakkan diri. Walaupun saya di pos kadang dia menampakkan diri. Di pos. Di pos ya menampakkan diri, teman nggak dari dekat, ada kejauhan gitu menampakkan diri. Mungkin dia minta nomor handphonenya Mas. Ya, Baim. saya kurang tahu ya. Mungkin ya, karena mungkin kata orang tuh perkenalan aja gitu kan. Masuk perkenalan setiap malam gitu kan. Iya, iya. Tapi lambat laun udah terbiasa. udah terbiasa dia Mungkin udah bosen dia ya, Mas Baim. jarang sendiri dia jarang. Ini sapamnya kok cuek banget sama Iya. saya, sombong banget, sok ganteng banget gitu. Bisa aja. Ya nggak mungkin dia Oke. mungkin udah jenuh juga ya kan. Iya. Dia kan kata gitu, dia udah ditakut juga percuma nggak takut kan lama-lama ya di situ mental saya terbangun. Disitulah saya Iya, mental iya. saya terbangun, Iya, terbiasa. Iya. Kalau saya jujur, saya nggak kuat dengan hantu satu itu, saya nggak kuat hantu. Ya, Iya. syukur itu risikonya masuk malam gitu. Mas. Iya. Ya, memang. kalau nggak maling ya itu. Iya. Memang. Jadi memang tidak ada. Kalau kita bilang, oh saya berani, itu munafik sekali. Iya betul. Wah mana hantunya? Itu Iya. sering banget teman-teman kita gitu Iya ya. betul sering. Iya, Tapi di saat itu kejadian kabur itu. ya itu. Di saat kejadian mungkin dia emang bilang berani, tapi di saat kejadian belum tentu berani karena kan Ya. apa namanya, rasa takut kita yang diincar sama dia gitu kan. Jadi dia coba menantang, Iya. 5 menit kemudian dia minta Iya, pulang gitu. iya betul. Kenapa? Kita mencoba memberanikan diri, Iya. itu rasa takut tuh ada gitu. Kita Iya. berani-berani, tapi makin lama makin merinding ya. Seperti saya bilang, tentu kepala itu semakin membesar seperti itu. Itu. Oke, Mas Baim, Iya. sebentar. Ya, sahabat FG, ini semakin kemarin sudah pingin selesaikan saja nih videonya, ini luar biasa nih, aduh sangat menegangkan. Oke, sahabat, ini pertanyaan keduanya. Oke, ada beberapa tadi makhluk ya, penampakan ya, makhluk gaib yang menampakkan diri saat Mas Baim bertugas. Sebutkan saja salah satu makhluk apa yang mengisengi Mas Baim saat bertugas malam. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama tadi ada di awal tadi.
Oke, silakan teman-teman nanti ditunggu pertanyaan ketiga, Mas Baim. Ya. Kita lanjut lagi. Oke. Oke. Setelah tadi si perempuan itu sudah menjarangkan tadi ya, sudah jarang menampakkan diri. Nah, di momen-momen terakhir Ya. perpisahan dengan buliknya kan tadi Mas Baim Oke. mengatakan dia selesai kontraknya di Iya. Indonesia mungkin ya, di salah satu perusahaan kita di Indonesia. Bukan perusahaan kita ya, maksudnya perusahaan Ya, asing di Indonesia gitu. asing maksudnya. gitu Aduh. lah, ya. Tapi nggak apa-apa, amin aja Iya. malaikat ya. Amin, Amin, amin. Iya. Oke, Mas Baim, pada momen terakhir Mas Baim bertugas di situ, Ya. itu hantunya merasa kehilangan nggak? Masih mau menampakkan diri nggak? Ya, kemungkinan menampakkan diri karena sampai sekarang setiap saya lewat itu belum ada yang mengontrak di situ. Masih Belum kosong ada. sampai sekarang. Sampai awal bos saya keluar itu sampai sekarang masih kosong tuh rumah. Iya. Sampai dijual sama orangnya pun belum laku sampai sekarang. Mungkin Belum laku. faktor itu kali ya. Nah, tadi yang bule perempuannya sempat menjerit, apa tindakan Mas Baim? Saya langsung lari melihat itu. Langsung lari. Saya mikirnya itu bukan apa-apa. Mikirnya itu ada entah pencuri masuk atau Iya, apa kan. positif Karena dia gitu ya. teriak positifnya itu. Ah, Nah pas saya lihat, ya itu, saya kaget kan, mau maju, takut, mundur, itu bos saya, kayak Iya, gitu kan. iya. Akhirnya saya coba memberanikan diri, saya lari, delananya itu dia hilang langsung. Iya, Iya, kalau aduh. itu saya memberanikan diri, saya lari, saya kejar, saya sampernya, itu ternyata dia hilang sendiri. Terus Hilang kayak sendiri. semacam apa, fotoplasma gitu ya, Ah, berasap langsung plus hilang gitu aja kan. Kayak bayangan itu slup gitu, hilang gitu. Oke. Iya. Terus si bulenya nggak mengatakan say something gitu ke security, ke Mas Baimnya? Iya, awalnya dia tuh kan faktornya orang bule kan dia nggak percaya gituan ya. Iya. Dengan adanya begitu dia percaya kalau hantu itu ada gitu kan. Iya. Jadi dia semenjak kalau malam itu sekarang dia ditutup, nggak dibuka lagi. Awalnya kan dibuka, Ah. kaca dibuka, sekarang dia ditutup. Nggak mau dibuka lagi tuh kaca. Iya. Ditutup. Oke. Paling kalau dibuka siang aja, kalau udah mau mendekati maghrib dia langsung ditutup sama dia. Oke, Mas Baim. Setelah bos pergi, Iya. Mas Baim kembali ke base 01. Belum. Oh, belum. Itu masih ada kontraknya. Oh, Sekitar masih ada? sebulan kita jaga kosong. Jaga kosong. Iya. Ampun deh. Terus jaga kosong kita. Makin menjadi tuh nanti kalau- Iya, sebenarnya menjadi enggak sih. Itu malah menurut saya itu kejadian yang lucu. Iya. Ya Apa karena lagi? ada kejadian lucu. Jadi di saat saya ke belakang, Oke. di call center lah. Saya di saat ke belakang, itu saya lagi nyenter biasa nyenter. Karena kan masih ada barang bos yang harus dijaga kan. Iya. Dan CCTV itu 24 jam nyala, dia bisa lihat. Jadi saya ke belakang kontrol seperti biasa. Saya center, pas center ke kanan, saya lihat sosok anak kecil merangkak. Itu Angus ya gosong gitulah, matanya nyala merah. Nah di saat itu saya kaget lompat gitu. Ya iya, masuk ketawa gitu ya. Tapi dia juga kaget. Yang anehnya itu dia juga kaget gitu loh. Hantu anak kecil Iya. merangkak. Kaget. Iya kaget, saya kan nyenter nih, saya contoh kan, saya center di bawah. Saya ngeliat, dia ngeliat saya juga, saya ngeliat dia. Dia lompat, saya lompat. Jadi kaget gitu, refleks. Dia lompat kok. Lompat terus langsung lari gitu. Langsung hilang begitu aja. Saya kaget, dia kaget itu yang saya lucu tuh. Kejadian aneh, kejadian langka itu. Sabar MG, percaya nggak percaya? Itu benar real itu saya. Ada hantu kaget sama manusia ya. Karena banyak saksinya, banyak Iya. yang mengalami di situ tuh setiap dia backup tuh emang ada, selalu ada. Cuman yang lihat anak kecil cuma hanya Berarti saya doang. dari awal tadi ada 3 penampakan. Ada 3 penampakan. Dan Si hantu Gundurwo ya, itu kan sering menampakkan. iya betul, Yang perempuan juga betul. sering menampakkan. Yang bocah cilik ini Itu jarang, belum saya malah belum pernah lihat semasa bos ada itu, saya belum pernah lihat sama sekali. berarti selama 1 tahun Mas Baim Iya. bertugas itu baru sekali itu. Baru sekali itu saya lihat.
dia kaget deh buka Mas Baim, Mungkin dia takut ya. Mas Baim. Dia kaget, saya kaget, dia Iya. kaget bener itu. Iya. Langsung dia lari ke atas, Dia lari, surut ke Mas semak. Baim balik ke pos. Ya saya langsung hibrid juga. Berarti kaget nggak pakai itu banyak dia. Orang dekat banget gitu kan. Aduh. Dia lihat Gila. saya dari saya udah kaget gitu. Gila, udah. Kayak orang pergokan gitu atau gimana gitu. Mungkin dia nggak sengaja nampakin diri mungkin gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, Mas Baim, Iya. saya nggak tahu lagi mau bilang apa nih. Terima Iya. kasih banget nih, Siap, Mas Baim. siap. Ya, ini kok kita lanjutkan luar biasa, saya nggak bisa pulang katanya. Iya, betul. Thank you banget Mas Ya, Baim. sama-sama. Sahabat RG, pertanyaan ketiga adalah penampakan makhluk apakah yang terakhir disebut oleh Mas Baim di dalam pengalamannya tadi, ya. Jadi 3 pertanyaan sudah saya sebutkan. Silakan ya, langsung saja di email di bawah ini ada IG juga, silakan dijawab. Nanti kita akan pilih siapa yang menjadi pemenangnya, yang mendapatkan voucher 50.000 untuk 2 pemenang ya di 2 minggu ke depan. Oke, Mas Baim. Oke. Thank you banget ya. Siap, Salam sama-sama. satu silaturahmi kita. Siap. Salam sehat. Salam Salam buat sehat. teman-teman kita di Oke, siap. di bendera yang dahulu. Dahulu, Ya, ya. saya masih respect, saya masih mencintai bendera itu jujur ya, karena dia yang besar di saya Iya, gitu betul, kan. ya. Oke, teman-teman sahabat security dimanapun Anda berada ya, jaga kesehatan kita dimanapun. Kami juga melakukan perbincangan ini juga sudah melalui proses antigen, dan yang pasti semua narasumber yang kami undang adalah kami pastikan dari anggota satuan pengamanan yang masih aktif dan juga dipastikan sudah 2 kali vaksin ya. Demikian, itu aja untuk episode kali ini. Tunggu untuk episode lain kalinya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.